Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa, dimanapun kalian berada yang saya cintai. Saya Eni Winaryati dari Program Studi Pendidikan Kimia FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang. Kali ini akan berbagi terkait dengan action research dengan mengangkat topik sejarah action research. Materi ini saya ambil dari sebagian yang saya tulis di dalam buku Action Research dalam Pendidikan Antara Teori dan Praktik. Anakku semuanya yang saya cintai, perlu kita pahami ketika sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa terkait dengan paradigma penelitian action research, maka sudah saya gambarkan bagaimana perjalanannya sejarah itu dan perkembangan sejarah itu mempengaruhi karakter suatu metode penelitian. Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan sejarah action research dari waktu ke waktu sehingga kita memperoleh satu penggambaran yang lengkap dan utuh bagaimana sesungguhnya perkembangan action research itu sampai yang sekarang ini kita adopt di dalam dunia pendidikan, yaitu penelitian tindakan kelas. PTK atau PTBK atau PT sudah bagian memiliki ruh yang disebut dengan action research. Kurt Lewin, beliau mengembangkannya dengan suatu pengaturan setting di mana peneliti itu berinteraksi dengan suatu pengaturan yang dapat ditelusuri kembali. Jadi artinya pemahaman di sini bahwa peneliti itu terlibat dalam suatu proses kegiatan aktivitas action research-nya sehingga karena terlibat di dalamnya itu sehingga dia bisa mengatur kembali dan bisa menelusuri jejak-jejak sebelumnya. Jadi ini adalah awal munculnya bahwa Kurt Lewin itu berkeinginan bagaimana suatu pengaturan sebuah penelitian di mana peneliti itu berinteraksi di dalamnya dan suatu pengaturan yang kemudian dia bisa menelusur kembali apa yang sudah dia lakukan atau apa-apa yang perlu dievaluasi, direfleksi dari aktivitas sebelumnya. Nah, dia menyampaikan bahwa suatu penggambaran pekerjaan yang tidak memisahkan penyelidikan melalui suatu tindakan yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Jadi ada tiga hal. Yang pertama adalah peneliti tidak terpisah dengan aktivitas tindakan yang dia lakukan, di mana aktivitas yang dia lakukan itu adalah dalam rangka memecahkan suatu masalah. Ini contoh satu model action research bahwa kita lihat di sini ini ide itu sejak awal itu sudah terjadi suatu siklus. Apakah ide yang muncul itu dari persoalan ataupun apa saja itu kemudian akan ditinjau secara siklik. Nah, kemudian setelah ditinjau secara siklik akan sudah layak untuk dilakukan suatu perencanaan penelitian, baru kemudian akan melangkah pada general plan. Nah, general plan di sini pun ini akan banyak plan-plan, beberapa perencanaan yang akan dilakukan pada kegiatan berikutnya. Jadi pada general plan ini berisi beberapa plan perencanaan, di mana perencanaan itu pun juga akan dilakukan secara siklik, dicermati secara siklik. Bagaimana awal perencanaan muncul, bagaimana saat proses dilakukan penulisan perencanaan, apakah itu bisa dilakukan sebagainya, itu akan dilakukan suatu evaluasi, evaluasi apakah memang sudah tepat untuk dilakukan suatu aktivitas pada action berikutnya, yaitu kesiapan untuk dilaksanakan dalam suatu tindakan. Dan ini pun juga akan dilakukan secara siklik. Apakah sudah bisa kita lakukan suatu dari rekomendasi yang ada itu bisa kita laksanakan sehingga kemudian dihasilkan suatu tinjauan semacam rekomendasi
keputusan rekomendasi yang akan digiring dilaksanakan pada step yang kedua. Demikian seterusnya, maka inilah yang disebut dengan siklik. Jadi hampir semua penggambaran bagaimana penelitian itu dilakukan selalu siklik. Kemudian berikutnya tahun 1950, action research itu diserang sebagai penelitian yang tidak ilmiah dan tidak lebih sebagai karya amatir. Hal ini didasarkan karena beberapa penelitian itu, action research itu dilakukan secara kuantitatif. Ada beberapa kejadian yang karena secara kuantitatif sehingga action research itu data itu bisa menjadi kurang akurat. Apalagi kemudian data itu memberikan peluang karena tidak digambarkan secara kualitatif, memberikan peluang untuk dilakukan suatu tanda petik beberapa mungkin perubahan data yang ada. Tahun 1953, Stephen Corey, seorang guru di Columbia University, dialah yang pertama kali menggunakan action research dalam bidang pendidikan. Corey di sini pertama kali dia meluncurkan bahwa action research itu juga bisa dilakukan dalam dunia pendidikan. Sehingga akhirnya dalam sekarang ini yang kita temukan beberapa karakter action research menjadi penggambaran untuk dilaksanakan beberapa penelitian pendidikan yang kita kenal sekarang ini seperti PTK dan lain-lain. Kita yakin bahwa dalam suatu pembelajaran oleh kita sendiri, bila konsekuensi disposisi belajar oleh kita sendiri lebih mungkin untuk mengubah dan meningkatkan praktik pembelajaran kita daripada membaca mengetahui temuan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, ketika kita itu terlibat, kita sebagai seorang pembelajar, sebagai pengajar, guru, dan guru tahu betul bagaimana proses yang dia lakukan. Ketika guru itu juga terlibat sebagai peneliti, maka dia akan tahu betul apa kurangannya di mana, apa yang harus dia lakukan, dia sangat paham. Dan kan dia sangat paham dengan kondisinya, maka sangat memungkinkan kemudian guru itu bisa melakukan suatu peningkatan dalam proses pembelajarannya. Dan di sini awal-awalnya itu guru dan peneliti itu bekerja sama. Namun sesungguhnya guru itu pun juga sebagai peneliti. Namun dalam satu praktek di lapangan bisa sangat memungkinkan pula kita meminta bantuan orang lain sebagai peneliti untuk kita lakukan kolaborasi. Berdasarkan pemahaman di atas, maka praktik action research itu sangat memungkinkan untuk meningkatkan praktik sekolah, praktik kelas, praktik pembelajaran dengan karena apa? Karena ada benang merah antara penelitian dengan praktik pendidikan, karena itu satu kesatuan. Peneliti dengan tindakan yang dia lakukan juga satu kesatuan. Hal inilah sangat memungkinkan suatu perbaikan yang secara kontinu itu akan terjadi dan dapat dilakukan. Tahun 1960 di Amerika Serikat dan Inggris lebih menekankan pemisahan penelitian dan praktek. Jadi awal-awal sekitar tahun-tahun itu masih ada yang kontradiksi, ada yang tidak sependapat, penelitian dan praktek satu kesatuan. Namun sekitar tahun 60-an itu Inggris dan Amerika menekankan pemisahan penelitian dan penelitian, praktik pembelajaran dan praktik pembelajaran itu dipisahkan. Kemudian akhir tahun 60 sampai 69 mengembangkan action research dalam dunia pendidikan guru terkait dengan pengembangan kurikulum, dampak perang terhadap pendidikan, pengaruh teknologi terhadap peningkatan pendidikan dan yang lain-lain. Sehingga sekarang ini kalau dalam PTK maka akan lebih mengarah pada pengaruh teknologi terhadap peningkatan pendidikan. Jadi PTK di sini fundamental action research-nya adalah merupakan ide bahwa dunia sosial itu hanya dapat dipahami dengan mencoba untuk mengubahnya. Maksud pengertian ini adalah bahwa peneliti sebagai praktisi ikut terlibat dalam penelitian. Maka disinilah ciri khas aktivitas sosial itu sangat mencolok di dalam action research. McCornan mencirikan tren terbaru action research dalam pendidikan sekitar tahun 67-69 sebagai gerakan
guru peneliti. Jadi guru ya peneliti. Maka disinilah sesungguhnya dalam dalam guru ketika mengajar, dalam diri guru ketika mengajar, itu juga melekat peneliti. Pada tahun 70-an, praktisi pendidikan mulai melakukan penerapan desain penelitian ilmiah dan metodologi sebagai sarana untuk memecahkan masalah pendidikan. Mulailah muncul metodologi yang digunakan seperti apa, dan tahapannya seperti apa. Dan ini merupakan keberhasilan pendidikan pada kancah nasional yang bertumpukan pada karya guru yang didasarkan pada studi yang dilakukan pada di ruang kelas. Sehingga analisis studi penelitian dalam ruang kelas itu menjadi bagian yang bisa menjadi fondamen bagi penelitian berikutnya yang lebih besar lagi dan bisa juga mengarah pada suatu masukan terhadap kurikulum. Penelitian kurikulum dan pengembangan baik yang dilakukan pada individu guru oleh sebuah sekolah, sebuah kelompok kerja merupakan kerangka koordinasi dari proyek nasional. Itulah sebabnya tindakan suatu penelitian dalam kelas yang cukup kecil itu pun juga bisa berdampak pada skala nasional karena informasi-informasi yang diberikan oleh banyak guru bila melakukan PTK, maka itu bisa memberikan masukan pada skup yang lebih luas. Tahun 75, dalam pandangan Tehus tahun 75 bahwa semua pembelajaran harus didasarkan pada penelitian yang bisa dan harus dilakukan oleh guru sendiri. Sehingga guru terlibat dalam penelitian untuk penelitiannya sendiri. Tehus mempunyai gagasan yaitu guru sebagai peneliti. Dia melihat pengajaran dan penelitian sebagai sesuatu yang saling terkait dan sangat erat. Karena keduanya, setiap pembelajaran tentu ada masalah-masalah yang ditemukan di lapangan. Nah, masalah-masalah ini tentu akan dituntut untuk diselesaikan. Sesungguhnya tanpa disadari, guru pun juga melakukan hal yang demikian. Dan inilah keterampilan meneliti itu input di dalamnya, maka keterampilan meneliti seorang guru sekaligus sebagai seorang pengajar, maka dia akan melakukan suatu kajian, penelitian yang lebih detail lagi terhadap apa yang sudah dia lakukan tersebut. Tahun 76-77, John Eliot dan Edelman, beliau memberikan dorongan terbesar untuk kebangkitan kepentingan action research dalam pendidikan. Konseptualisasi Eliot dari model action research melewati siklus berulang yang digambarkan bahwa awalnya adalah identifikasi ide awal. Kemudian dari ide awal itu kemudian ada temuan-temuannya dan kemudian dianalisis. Disusunlah suatu perencanaan. Kemudian dilakukan langkah-langkah tindakan yang perlu untuk dilakukan. Kemudian pemantauan terus-menerus pelaksanaan dan efek yang muncul. Dan ini melalui suatu observasi akan terlihat. Pemantauan terus-menerus di sini kemudian ada semacam penjelasan dari kegagalan-kegagalan yang terjadi untuk melaksanakan dan efek-efek yang muncul. Kemudian di situ dilakukan suatu ide baru merevisi. Di tahapannya adalah diidentifikasi, dianalisis, direncanakan, dilakukan seri langkah-langkah tindakan, kemudian dipantau, kemudian ditemukan kegagalan dan kelebihan kekurangannya, kemudian dilakukan satu revisi. Demikian itu akan berulang secara terus-menerus. Tahun 82, model spiral action research yang diusulkan oleh Kemis dan Taggart menyampaikan proses ini cenderung lebih cair, terbuka dan responsif. Nah, dari sini beberapa model-model action research itu ditemukan. Kalau untuk hasil dari model yang dikembangkan oleh Kemis itu, bahwa ketika ada suatu perencanaan plan, kemudian diactionkan dan diobservasi, kemudian hasil refleksi berulang sebagai satu masukan dari plan berikutnya, kemudian setelah itu dihasilkan aktivitas dan observasi, dihasilkan refleksi, akan masuk kepada tahap berikutnya, siklus yang ketiga, yakni plan yang ketiga. Demikian ini akan berulang secara terus-menerus. Ini sebagai satu penggambaran bahwa plan yang masuk, diobservasi di sini akan dilihat bagaimana konstruksinya, bagaimana guru mengajarnya, bagaimana respon-respon siswa,
bagaimana identifikasi tujuannya, kemudian audien atau peserta bagaimana dia menangkap apa yang sebenarnya guru dan sebagainya. Kemudian ketika refleksi di sini akan muncul bagaimana penggambaran hasil yang diperoleh dari hasil aktivitas dan observasi itu kemudian akan didata apa-apa perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, kira-kira ada beberapa yang perlu kita pilih, item-item mana yang sekiranya itu bisa mendorong pada peningkatan pada siklus yang berikutnya. Dan ini akhirnya berfungsi sebagai perencanaan atau rencana pada putaran yang kedua. Demikian seterusnya. Tahun 85 Dewey menyampaikan 5 tahap berpikir reflektif ilmiah di mana masalah itu muncul dari pengalaman, yakni terdiri dari satu sasaran untuk suatu solusi. Jadi pengalaman-pengalaman masalah itu karena bersumber dari pengalaman diri sendiri, maka tentu ada satu rekomendasi untuk dicari solusinya. Kemudian data-data yang relevan itu diamati. Kira-kira datanya apa saja yang perlu untuk mengambil satu hipotesis perencanaan berikutnya. Kira-kira hipotesa apa yang bisa kita tindak lanjuti. Kemudian diakhiri dengan suatu pengujian. Jadi ini langkah sebelum kita melakukan suatu action research di kelas atau di sekolah atau di mana saja, maka perlu ada suatu tahapan-tahapan ilmiah yang perlu kita lakukan. Tahun 86-88 meningkatkan kesadaran bahwa action research dapat memberikan pendekatan yang efektif untuk perbaikan praktik pendidikan melalui kritis refleksi diri. Model spiral dalam spiral. Jadi ini adalah satu pengembangan berikutnya. Perlu saya sampaikan bahwa action research atau penelitian itu hampir semuanya adalah mesti siklik. Karena akan berulang, karena penelitian tidak akan pernah berhenti. Dari rekomendasi sebelumnya itu bisa menjadi masukan, bisa menjadi masalah untuk penelitian yang berikutnya. Nah, di sini adalah suatu penggambaran siklik spiral dalam spiral. Jadi dari hasil setiap tahapan itu dibuat siklik, maka ini kemudian setelah terjadi dihasilkan, demikian pula dari sisi yang lain juga hasilkan secara siklik, maka ini akan ketemu di sini. Nah, ketika ketemu ini pun akan dilakukan serta siklik, aktivitas siklik pula, sehingga data dari perpaduan dari siklik yang pertama, kedua, dan yang terakhir ini akan bisa memberikan suatu kolaborasi potensi yang sangat mendukung, saling mendukung dan menguatkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.